Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selamat berjumpa kembali dengan Bapak, yaitu di pelajaran hadis. Pada minggu sekarang, hadis kita akan mempelajari tentang hadis menggunakan waktu. Oleh karena itu, silakan yang mau melihat buku, buka halaman 21-nya. Dan di sini hadis menggunakan waktu, Bapak akan membacakan teks hadis tersebut sekaligus mengartikannya. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Abbas, mudah-mudahan Allah meridhoi kepadanya, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, iktanim khamsan qabla khamsin, pergunakanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Apa sajakah kelima perkara itu? Yang pertama, hayataka qabla mautika, pergunakanlah masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Wasihataka qabla saqomika, pergunakanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Wa faragoka qabla suglika, pergunakanlah masa nyantaimu sebelum datang masa sibukmu. Wasibabaka qabla haramika, serta pergunakanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Waginaka qabla pakrika, dan terakhir pergunakanlah masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Rawahul Hakimu wal Baihaqi, hadis riwayat Hakim dan Baihaqi. Di dalam hadis ini, Rasulullah SAW memerintahkan, memberi kabar kepada umatnya agar memperhatikan 5 perkara yang datang kepada dirinya. Apa sajakah 5 perkara yang datang kepada kita? Yang pertama, hidup sebelum mati. Yang namanya manusia hidup di dunia ini tidak akan hidup selama-lamanya. Tidak ada manusia yang hidup di dunia ini abadi. Pasti pada suatu hari nanti kita akan mengalami kematian atau yang disebut mati maut. Meskipun kita tidak tahu kapan kita mati, di mana kita mati, tetapi itu pasti akan terjadi. Oleh karena itu, sebelum datangnya kematian ini, maka pergunakanlah hidup ini untuk beribadah kepada Allah, untuk melakukan amal soleh. Pergunakanlah hidup ini untuk berbuat amal baik, karena hidup ini adalah untuk melakukan amal kebaikan. Apalagi kita umat Nabi Muhammad, kita hidup di dunia ini tidak akan selama-lamanya, hanya 63 tahun kalau melihat contoh Rasulullah SAW. Lebih dari 63 tahun itu jarang ada manusia yang hidup sampai 70 tahun, 80 tahun, apalagi sampai 100 tahun. Yang kedua yang harus kita perhatikan itu adalah sehat sebelum sakit. Kesehatan merupakan kenikmatan yang besar yang diberikan oleh Allah kepada kita. Oleh karena itu, gunakanlah waktu sehat ini, ketika kita sehat ini, dengan cara
beribadah juga kepada Allah, melakukan amal kebaikan kepada Allah sebelum datang waktu sakit. Karena kita hidup di dunia ini tidak akan selamanya sehat, dan hidup di dunia ini tidak akan selamanya sakit. Oleh karena itu, ketika kita sehat, kita bersyukur dengan cara melakukan amal kebaikan. Tetapi kalau kita sakit, kita sabar agar sakit ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah pergunakan waktu nyantaimu, waktu senggangmu sebelum datang waktu sibukmu. Pergunakan waktu santai ini dengan cara berzikir kepada Allah, mengingat-ingat amal kebaikan kita, amal-amal yang kita lakukan sebelum datang waktu sibuk. Karena setelah datang waktu sibuk ini kita akan terbelangai dengan amal-amal yang kita lakukan. Bahkan kita bisa jadi lupa untuk melakukan amal kebaikan. Oleh karena itu, manfaatkan waktu santai ini sebelum datang waktu sibuk. Yang keempat, gunakan masa mudamu sebelum masa tuamu. Masa muda merupakan masa yang penuh inzernik, penuh dengan kekuatan, penuh dengan dinamis. Oleh karena itu, manfaatkan juga masa muda ini dalam kebaikan. Jangan memanfaatkan masa muda ini untuk berpoya-poya, melakukan keburukan, melakukan kemaksiatan, apalagi melakukan kejahatan-kejahatan, karena masa muda ini tidak akan kembali lagi sebelum datang masa tuamu. Oleh karena itu, masa muda ini sangat bermanfaat bagi kita. Bahkan di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW ada 7 golongan yang akan dilindungi, dinaungi oleh Allah nanti di akhirat. Salah satunya adalah masa mudanya yang dihabiskan untuk beribadah kepada Allah. Dan yang kelima adalah gunakanlah masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Setiap orang oleh Allah diberi rejeki yang berbeda-beda agar satu sama lain saling membantu dan saling tolong-menolong. Ketika kita diberi oleh Allah kekayaan, maka gunakanlah kekayaan ini untuk melakukan amal ibadah kita, menambah amal soleh kita dengan cara bersedekah, dengan cara melakukan infak, menolong orang yang membutuhkan, memberi makan orang yang miskin. Karena setelah datang kefakiran, kita tidak mungkin melakukan amal kebaikan seperti itu. Nah, inilah 5 hal yang datang kepada kita yang harus diperhatikan betul-betul oleh kita. Karena pada suatu hari nanti akan ditanya 4 perkara yang datang ke apa saja yang akan ditanya. Yang pertama, umurnya. Dalam hal apa ia habiskan? Dari mulai umur yang terkecil, dari mulai usia yang belum balik sampai dia sudah dewasa, sampai dia sudah tua, digunakan untuk apa umurnya itu. Yang kedua, masa mudanya. Digunakan untuk apa masa muda itu? Apakah digunakan untuk bersukaria, digunakan untuk melakukan perbuatan maksiat? Maka itu akan ditanya, masa mudanya itu digunakan dalam hal apa sampai dia habis masa mudanya itu. Dan ketiga, hartanya. Nah, untuk hartanya sendiri nanti ini akan ditanya 2 perkara. Yang pertama, dari mana ia memperoleh hartanya itu? Apakah dia memperoleh dengan cara yang hak atau yang batil? Apakah dia memperoleh hartanya itu dengan hasil jerih payahnya sendiri
atau menipu orang lain, atau mengambil hak orang lain. Serta yang kedua yang akan ditanya itu adalah bagaimana ia membelanjakannya, menghabiskannya. Apakah membelanjakannya hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia saja? Apakah digunakan untuk berpoya-poya atau melakukan amal kebaikan? Nah, kedua pertanyaan ini pasti akan diterima, akan ditanya oleh Allah kepada kita. Dan yang keempat, yang akan ditanya itu adalah ilmunya. Ilmu yang kita peroleh dari mulai TK sampai nanti ke perguruan tinggi itu akan ditanya. Digunakan apa? Digunakan untuk apa ilmunya itu? Apakah dengan ilmunya itu untuk menipu orang lain atau untuk melakukan orang agar dia berbuat kebaikan, mencerdaskan orang lain? Nah, 4 perkara ini yang akan ditanya. Oleh karena itu wajar jika Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita untuk memperhatikan waktu dengan lahirnya surat Wal Asri. Surat Al-Asri, surat yang berbicara dengan waktu, bicara mengenai waktu. Wal Asri, demi waktu. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu ada dalam kerugian. Illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasobil haq wa tawasobil sob. Kecuali manusia yang melakukan keimanan, manusia yang melakukan amal kebaikan, manusia yang mengajak mengajak kepada kebenaran dan mengajak saling mengingatkan. Kesabaran. Nah, inilah hadis mengenai tentang waktu. Nah, tugas kalian menyimak materi ini saja. Nah, terus kirimkan ke Bapak dalam bentuk foto kalian sedang menyimak. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.